Mbak Risma, suaramu merdu sekali. Ini mau share screen mana? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai dari review UTS ya. Karena kemarin setelah UTS untuk beberapa soalnya, mungkin nggak semua, tapi sampling dari soalnya teman-teman. Soal yang pertama itu terkait konversi. Saya kira teman-teman sudah paham ya. Hanya saja konversinya nggak pakai kalkulator ya, pakai cara. Ada beberapa itu yang ngerjakannya kayak kalkulator. Kalkulator aja, jadi nggak ada prosesnya, langsung ketemu jawabannya. Itu ya, itu komentarnya. Jelas ya teman-teman ya? Kan di soal itu minta sama caranya, maka juga harusnya ada baik proses, nggak otomatis. Walaupun kalau kamu pakai kalkulator ya cepat sekali, tinggal ketik nilainya, keluar jawabannya, gitu ya komentarnya. Oke ya teman-teman ya, jelas ya. Ini yang kedua, gambarkan diagram rangkaian digital bagian dalam dan tuliskan tabel kebenaran IC 7404. IC 7404 itu IC apa? Sorry, 7408 IC. Halo. Ini IC apa? 508? IC? Apa teman-teman? Mas Akbar apa Mas? IC apa Mas? Halo teman-teman. IC? NR? Not? NR not? N or inverter atau not? IC? Halo. Ini IC N ya. Nah, kalau tabel, aduh, N saya kira sudah paham ya. Nggak bisa boleh nulis nih. N, tabel kebenaran N berarti sudah bisa ya. 00, kayak gitu. AB ding. AB 01, 00, 01, 10, 11 gitu. Semuanya bernilai 1 kecuali yang inputnya 00. Saya kira sampai itu paham, menulis bagian dalam paham. Nah ini yang kalian diminta, buatlah, ini yang perlu kita bahas ya. Buatlah rangkaian dengan IC TTL 7408, pakai IC ya, dengan persamaan Y sama dengan A plus AB aksen. Berarti A plus AB aksen. Nah itu mungkin tak slide aja pakai ini. Pakai ini. Stop sharing. Saya pakai bisa ya ternyata ya. Sebentar Mas. Pakai elektronik grouping. Cara share-nya gimana? Windows. Ini elektronik grouping. Sudah kelihatan elektronik groupingnya ya? Kelihatan ya teman-teman ya? Nah, persamaannya tadi Y plus Y sama dengan A plus AB aksen. Berarti kita bikin dulu ini A, ini 2, ini B. Persamaannya kalau pakai ini adalah lupa. A plus AB aksen. A plus AB aksen. Berarti ini A, kita bikin ya.
Kasih label A. Nanti kalau ada yang belum jelas silakan di ini B. B. Kemudian persamaannya adalah A. AB aksen kita bikin dulu, berarti B ke sini. AB aksen berarti ini berarti A. Ini AB aksen. Jadinya kayak gini ya, AB aksen. Nah, kayak gini. Kemudian A plus AB aksen, maka jadinya kayak gini. Nah, ini persamaan yang jadinya adalah A plus AB aksen. Gitu ya teman-teman ya. Jelas ya, sama kayak gini. Ini baru pakai gerbang logika, padahal kalian diminta untuk membuatnya menggunakan IC-nya tadi. Maka kalian gambarkan menggunakan IC 7408 yang merupakan IC N. Nah, kayak gini. Nah, berarti ini N-nya digunakan. Berarti kalau kayak gini nggak hanya pakai N saja, tapi juga pakai, karena pakai ini ya, OR. Ini pakai NOT. Berarti ya juga harus pakai inverter 7404. Kemudian juga pakai 7432. 7432. OR. Nah, kayak gini. Ini rangkaiannya. Nah, kalau kalian diminta ini, kita bikin dulu aja A. Kita copy. Kayak gini. Kita bikin, karena ini rangkaiannya digital, butuh ground, dan butuh VCC. VCC ya. Kayak gini. Nah, yang VCC dihubungkan dengan VCC. Ini kan VCC. Ini dengan VCC juga. Ini dihubungkan dengan VCC. Yang ground dihubungkan dengan ground. Ini GND itu ground. Maka dihubungkan dengan ground. Ya. Juga ke sini ke ground. Juga ke ground. Ya. Ini baru VCC dihubungkan dengan VCC, ground dihubungkan dengan ground. Nah, kemudian ini mana tadi? A, kita berarti ini N, berarti kita gunakan salah satu ini. Berarti ini dihubungkan dengan A-nya dihubungkan dengan B karena B aksen. Nah, ini outputnya Y dihubungkan dengan salah satu kaki 7408. Misalkan dihubungkan dengan kaki A. Nah, kayak ini. 1A. Maka ini sudah sampai sini. Sampai ini ya. Sampai sini ya. Nah, kemudian kaki yang B ini dihubungkan dengan mana? Oh, dihubungkan dengan A. Maka kaki B ini dihubungkan dengan A. Nah, ini kayak gini. Rangkaiannya biar agak kelihatan. Nah, kayak gini. Ini kita naikkan aja. Nah, kita sudah bikin sampai rangkaian ini. Kemudian plus berarti keluarannya Y ini dimasukkan, ini dimasukkan ke gerbang ini. Nah, kan dimasukkan ke A. Maka ini dimasukkan ke A. Nah, sini. Kemudian yang ini ke 1A yang OR ya. Nah, ke sini. Maka ini yang ini kan satu langsung ke A. Maka ini kita hubungkan ke A. Nah, sini misalnya. Ternyata itu ke bawah juga rangkaiannya. Nah, rangkaiannya seperti ini. Kemudian di sini dikasih output. Nah, ini outputnya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kalau kalian mau nyoba ini itu gimana tabel kebenarannya, ini sebenarnya nggak harus ya. Ini aja rangkaiannya yang diminta. Itu ya teman-teman ya. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Jelas ya? Nah, rangkaiannya seperti ini. Kalau mau nyoba,
Biar sama nggak sih keluarannya gitu, kita praktekkan aja sekalian, kita hubungkan ke sini. Ini juga tak hubungkan dengan keluaran. Oke, kita hubungkan dengan VCC, kita hubungkan dengan ground, dengan ini ya, terus dengan ini dihubungkan dengan VCC. Nah, kalian lihat ini kita nyalakan. Nah, kalau nyala semua nyala, kalau satu mati mati. Kita variasi, ini katakanlah value-nya kita A, itu. Ini kita kasih B. Nah, kalau A-nya apa ini? A-nya hidup misalkan. Oh, ini kita nyalakan dulu. A-nya hidup, B-nya mati berarti nyala, A-nya mati, B-nya mati juga mati, B-nya mati, B-nya mati, apalagi variasi yang kurang. B-nya mati, A-nya nyala, sama-sama nyala-nyala ya. Udah, ini mati, ini sekarang B-nya mati, A-nya mati, A-nya hidup, A-nya hidup, sekarang ganti B-nya yang hidup, mati, nah kayak gitu. Berarti antara rangkaian ini dan rangkaian digital pakai gerbang dan rangkaian yang pakai IC menghasilkan keluaran yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk proses pengerjaannya ya. Jelas ya? Jelas ya? Ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjutkan ke soal selanjutnya. Lanjut ya? Ya, Oke? Kak. Oke, saya stop. Oke, soal yang kedua itu tentang ini, lakukan analisis diagram pewaktuan soal input AB serta keluarannya X pada rangkaian gambar berikut. Berarti kalian diminta untuk apa? Kalau mau bikin diagram pewaktuan berarti kalian butuh tabel kebenaran. Maka rangkaian ini kalian bikin dulu tabel kebenaran. Rangkaian kebenaran kalian bikin berdasarkan apa? Berdasarkan persamaan ini kayak gitu. Berarti ini dibikin dulu bahwa ini enggak, pennya nggak bisa ya. Dia select. Nah, aksen berarti sini menjadi A, aksen B. Oke. Ini adalah A. Aksen lagi. A aksen, sini B. Ini berarti A. Oh sorry, ini salah ya. Ini bukan A aksen B, tapi A plus. Aduh. A aksen plus B, sorry, biar gini aja pakai huruf kecil lebih bisa. Berarti sini A aksen plus B dalam kurung aksen. Nah, dari ini kemudian kalian bikin keluaran ini berarti kalian menjadi A aksen plus B ya. Kemudian karena ini N berarti ini dikurung
kurung lagi A aksen plus B aksen. Nah, ini aksen lagi. Nah, lebih seperti itu teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai bikin persamaan untuk keluaran output rangkaian. Halo? Enggak ya, mungkin ini soalnya beda dengan soalmu. Mungkin soalmu bisa jadi lebih mudah. Tapi prinsipnya sama. Nah, setelah ini, kalian bikin tabel kebenaran. Nah, karena hanya 2 input, maka ini A, ini B. Gitu ya. 01, 00, 01, 11, 10, 11. Oke, dari sini kemudian ini katakanlah X atau Y lah. Misalkan X, maka ini X. Kalau X langsung X susah, berarti ya kalian bikin dulu A aksen berapa. Kemudian A aksen plus B itu apa keluarannya. Kemudian A aksen plus B aksen itu apa keluarannya. Baru diaksenkan lagi. Dan seterusnya ya. Sehingga nanti sini dapat keluaran X-nya seperti apa. Dari situ kalian baru bikin tabel waktuan untuk A. Nah, kayak gitu. Ini A, misalkan. Ini B, ini X. Nah, X ini didasarkan pada tabel keluaran ini. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya, prinsipnya ya. Tabel pewaktuannya berdasarkan keluaran dari output itu. Oke ya, jelas ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ini enggak? Belum, Pak. Belum ya. Ini enggak saya detailkan karena ya saya kira bisa lah teman-teman ya bikin tabel kebenaran dari ini. Bikin tabel kebenaran ada yang belum bisa? Sudah ya. Oke, kalau sudah saya lanjut. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan saja. Oke, kemudian ini kalian diminta menyederhanakan pakai aljabar boolean, kemudian diminta untuk menggambarkannya. Berarti kalau rangkaiannya seperti ini, kalian berarti menjadi A, misalkan dulu menjadi langsung aja ya, ini X sama dengan A, B aksen plus B, B aksen plus B aksen plus BC. Nah, berarti BB aksen ini menjadi apa? 0, hingga menjadi A. A, B. Astagfirullah, nggak bisa ini. Menjadi A, B aksen plus B aksen plus BC, karena tadi nolnya hilang ya, sehingga kemudian menjadi B aksen A plus 1 plus BC. A plus 1 ini kan jadi apa? 1 ya. Sehingga sini menjadi B aksen kali 1 ya B aksen, maka menjadi hasil akhirnya adalah B aksen plus BC. Nah, berdasarkan tabel kebenaran, kalau kamu lupa kan karena online, kamu kan juga bisa buka buku. Nah, persamaan ini menjadi B aksen plus C. Nah, kayak gitu. B aksen plus C. Maksudnya ketika menggambarkan B aksen plus C menjadi gambarnya, karena ini 3, maka tetap ditulis 3. A, B, C, yang A ini nggak terhubung. Kemudian BC, B-nya aksen, maka menjadi seperti ini. Plus C, nah kayak gini. Ini hasil rangkaiannya. Itu ya teman-teman ya. Sampai sini jelas ya? Jelas? Suara saya kurang jelas?
Oke ya, saya kira itu untuk review UTS-nya. Harapannya bisa memberikan gambaran kalian gimana UTS-nya kalian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Ada pertanyaan nggak? Halo? Belum, Mbak. Belum ya? Oke, kita lanjut. Hari ini materi kita adalah bentuk kanonik. Bentuk kanonik ini adalah sebuah representasi atau gambaran bagaimana kita menuliskan aljabar Boolean. Nanti bentuknya itu ada sum of product atau SOP, berarti perkalian hasil penjumlahan atau penjumlahan hasil perkalian, sorry. Kemudian product of sum, berarti penjumlahan sum of product itu berarti penjumlahan hasil perkalian. Kalau product of sum berarti saya agak lupa, ini agak ini ya. Ekspresinya bentuk kanonik itu nanti dalam bentuk sum of product dan product of sum. Bentuknya MAXTEM sama MAXTEM. Kalau MAXTEM itu SOP, kalau MAXTEM itu POS. Intinya di sana nanti adalah penjumlahan hasil perkalian dan perkalian hasil penjumlahan. Cara menulisnya seperti itu. Sebenarnya setiap kanonik itu terisi dari literal yang lengkap atau bagian-bagian yang lengkap dari tabel kebenaran. Walaupun bisa jadi bentuknya nanti tidak berisi literal yang lengkap. Nah, kayak gitu ya. Karena bisa jadi nanti tadi saya tuliskan Y sama dengan seperti contoh soal tadi. Y sama dengan A plus A aksen B. Itu kan berarti nggak mengandung literal yang lengkap ya. Padahal harusnya kan A itu nggak berdiri sendiri, tapi juga mengandung B. Tapi itu melalui proses penyederhanaan. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini bentuk kanonik. Jadi ada dua macam. Oke teman-teman, ini ada dua macam bentuk kanonik. Tadi ya penjumlahan hasil kali dan perkalian hasil jumlah. Bentuknya SOP dan POS gitu teman-teman. SOP dan POS. Nah dari sini ini adalah bentuk SOP. Jadi ini adalah penjumlahan dari hasil kali kan plus, tapi isi di sini adalah perkalian. Nah selama ini yang kita gunakan itu adalah bentuk SOP ini, yaitu adalah sum of product atau penjumlahan hasil perkalian. Walaupun dalam menuliskannya kita nggak harus pakai itu ya, tapi juga bisa pakai POS, yaitu perkalian dari hasil penjumlahan. Nah suku-suku ini dikenal sebagai MAXTEM. Tapi kalau sukunya yang POS itu dikenal sebagai MAXTEM-nya. Nanti ada sedikit perbedaan dalam menuliskan berdasarkan tabel kebenaran. Walaupun nanti baik dituliskan dalam bentuk POS maupun SOP, dalam sebuah tabel kebenaran yang sama, itu akan memiliki keluaran yang sama. Nah, kayak gitu. Karena dasarnya sama-sama tabel kebenaran. Nah ini MAXTEM sama MAXTEM ini mengandung literal yang lengkap. Maksudnya literal itu ketika dia 2 input maka harus mengandung A dan B. Kalau 3 input berarti mengandung misalkan A, B, C atau X, Y, Z. Nah kayak gitu misalkan. Nah ini contoh untuk bentuk kanonik 2 input. Misalkan ada sebuah tabel kebenaran ini. Ini tabel kebenaran ya yang kira-kira teman-teman juga sudah familiar bahwa ketika 00 maka suku MAXTEM ini dituliskan Y aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kayak gitu. Ini. Tapi ketika nanti menuliskan MAXTEM, dia nggak pakai aksen, tapi malah X plus Y. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, selama ini kita sudah menggunakan bagian yang ini. Nah, kemudian 01 jadi X aksen, Y aksen. Kemudian ketika 10 X, Y aksen. Kalau di sini kalau 0 itu jadi aksen, kalau 1 itu nggak pakai aksen. Tapi kalau di MAXTEM, yang 1 itu yang pakai aksen.
Nah, bagaimana ini diterapkan? Misalkan ada sebuah tabel kebenaran seperti ini. X, Y, 01, sorry, 00, 01, 11, 10. Nah, dari situ kemudian, misalkan ini fungsinya F. Nah, ini bentuknya 0, 1, 1, 0. Tabel kebenarannya. Maka ketika dituliskan dalam bentuk SOP, ini SOP, dan ini POS, maka yang dilihat, kalau SOP itu yang dilihat adalah yang pada tabel kebenaran itu keluarannya yang 1. Maka yang dilihat yang 1. Maka yang ini, maka ini itu 1. Ini juga 1. Maka cara menuliskannya F sama dengan X aksen Y plus X Y aksen. Nah, kayak gitu. Cara menuliskannya dalam bentuk SOP. Tapi dalam bentuk POS, kalau kita mau menuliskan dalam bentuk POS, kita lihat yang suku keluaran dari tabel kebenaran itu yang 0. Yang 0 yang ini. Nah, ini SOP. Kalau yang bawah itu yang POS misalkan. Nah, maka kalau dilihat yang 0, maka yang kita lihat yang ini. Nama yang ini. Nah, maka menuliskannya menjadi F sama dengan X plus Y dalam kurung X aksen plus Y aksen. Nah, ini aksen ya, sorry, ada garis-garisnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya dua ekspresi baik SOP maupun POS ini menggambarkan satu tabel kebenaran yang sama. Sehingga kalian nanti boleh menuliskan dalam bentuk SOP maupun boleh menuliskan dalam bentuk POS. Walaupun selama ini mungkin kita familiarnya menuliskan dalam bentuk SOP ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Belum lanjut? Belum ya? Oke, saya lanjut kalau belum. Nah, kemudian ada bentuk kanonik untuk 3. Saya kira secara umum sama, bentuk 2 dan bentuk 3. Kalau 3 berarti ya 0. 0 itu ya X aksen, Y aksen, Z aksen yang bentuknya POS berarti Y, X plus Y plus Z dan seterusnya ya. Saya kira teman-teman sudah paham untuk bentuk-bentuk ini. Ini selain sukunya juga ada lambangnya. Kalau yang SOP itu M kecil, kalau yang POS itu M besar. Nanti bentuknya perkalian sama penjumlahan, ada lambangnya. Nah, ini teman-teman nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Oke, kalau kita mau menuliskan dalam bentuk SOP, maka kita lihat yang 1 kayak tadi. Yang ini. Nah, maka F nanti menjadi ini. Berarti X aksen, Y aksen, Z plus X, kemudian Y aksen, Z aksen, plus X, Y, Z. Nah, kayak gitu. Ini kalau dalam bentuk SOP. Kalau dalam bentuk POS, maka kita menuliskannya lihat yang 1, maka F sama dengan X plus Y plus Z, satunya X plus Y aksen plus Z, ini Z ya, sorry,
kemudian kali lagi X plus X aksen, X aksen plus Y plus Z, banyak ini ya, ini kan baru 3, berarti masih kurang 2. Kita lihat yang ini. Nah, ini kemudian menjadi 1 berarti jadi aksennya. X aksen plus Y plus Z aksen. Kemudian satu lagi menjadi X aksen plus Y aksen plus Z. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mengandung 8 lah lateral. Kalau ini hanya mengandung 3, ini yang bawah mengandung 5. Tergantung jumlah 0 atau satunya di fungsi F. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Bagaimana menuliskan dalam bentuk SOP maupun POS. Oke. Kalau tidak saya lanjut, nah, tadi sudah terjawab ya. Saya kira, oh iya, mungkin saya agak kelupaan. Tadi bentuk-bentuknya 3 itu seperti ini, mungkin akan lebih mudah ditransfer ke seperti ini. Nah, bentuknya kalau dilambangkan jadi seperti ini. Jadi nanti dalam soal bisa jadi hanya perlambangan kayak gitu ya, penjumlahan dari 1, 4, 7, nah kayak gitu. Nggak harus ditulis semuanya. Atau M1 plus M4 plus M7, nah kayak gitu. Bisa jadi ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi nggak ditulis fungsi secara umum, karena mungkin bisa jadi terlalu banyak. Nah, kalau kayak gini kan bisa terlalu banyak ya, nulisnya kayak tadi kan banyak sekali. Di sini bisa ditulis juga dalam bentuk ini penjumlahan, perkalian, dari 2, 3, karena ini kan sebenarnya 2 ya. 0, ini kan 0. 0, 2, 3, 5, 6. Kalau itu dikonversi ke dalam bentuk desimal, ini kan digital, maka ini bisa ditulis seperti ini. Kalau dilambangkan pakai M besar juga seperti ini, dalam bentuk perkalian. Kalau yang tadi kan dalam bentuk penjumlahan. Itu ya teman-teman ya. Itu contoh penyelesaiannya. Nah, kemudian contoh yang lain itu bagaimana menyatakan fungsi boolean X, Y, Z. Ini kan dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Seperti tadi, bentuk ini berarti adalah bentuk penyederhanaan, atau yang selama ini mungkin sudah kita bahas penyederhanaan. Padahal dalam bentuk SOP dan POS itu mengandung literal yang lengkap. Berarti bisa dikatakan ini itu tidak mengandung literal yang lengkap. Maka ketika mau diekspresikan untuk dalam bentuk SOP maupun POS, dia perlu dicari literatur yang lengkapnya. Intinya dari sederhana dibikin nggak sederhana, nah kayak gitu. Walaupun memang nanti kita juga akan belajar dari nggak sederhana kita sederhanakan, nah, jadi dibolak-balik gitu ya teman-teman ya. Ini ada, maka perlu dikalikan. Misalkan ini hanya mengandung X, berarti kan ini perlu apalagi berarti Y sama Z, Y sama Z. Maka cara berurutan pertama kali kita kalikan Y katakanlah, maka ini dikalikan Y plus Y aksen. Y plus Y aksen itu berapa? Kalau dalam aljabar 1 ya kalau nggak salah ya. Maka Y plus Y aksen itu kan juga 1 dalam aljabar boolean penyederhanaan. Jadi kalau 1 sebenarnya kan ya X kali 1 kan juga X juga. Nah kayak gitu, sehingga sebenarnya nggak merubah nilai ya, tapi kita bisa sederhanakannya ke arah sana. Maka ini menjadi XY plus XY aksen. Ini dalam bentuk SOP ya. Kemudian XY kan belum mengandung Z, maka ini kemudian masing-masing dikalikan Z. Nah ini dikalikan Z, hasilnya ini dikalikan Z ini, sehingga ini jadi 2 variabel menjadi XYZ plus XYZ aksen plus XY aksen Z plus XY aksen Z aksen. Ini baru yang X saja. Ini jadi ini adalah solusi yang X. Dan yang ini Y aksen Z ini belum mengandung X, maka perlu dikalikan X. Nah, maka ini disolusikan di sini. Nah, kalau disolusikan di sini, maka ini kemudian mengandung Y aksen Z
plus Y aksen Z aksen. Nah, kemudian setelah seperti itu, dua-duanya ini dan ini, itu digabung. Nah, digabung menjadi ini. Dalam penggabungan ini bisa jadi ini ada sesuatu yang sama. Nah, kita bisa lihat mana yang sama. Nah, misalkan ini kan sama. Nah, kayak gitu. Kalau sama berarti salah satu saja yang digunakan. Nah, ini sama ini juga sama. Nah, maka setelah melakukan penyederhanaan dan satu yang digunakan, maka didapatkan fungsi ini. Berarti ini representasi dalam bentuk SOP. Jadi M1, M4, M5, M6, M7. Sehingga kalau Kalau SOP-nya sudah seperti ini, posnya berarti ya tinggal perkalian dari yang nggak ada di sini. Berarti 0, 2, berapa lagi? 3, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya berarti 3 ini. 0, 1, 2, 3. Ini berapa sih? Ini sudah 5 tambah 3, 8. Berarti tinggal 0, 2, 3. Nah, kita lihat. Nah, ini kan 0, 2, 3 ya. Benar kan? Walaupun mungkin juga bisa dicari by proses yang panjang dengan cara yang sama dengan perkalian yang sama juga. Itu ya teman-teman ya. Proses pencariannya. Oke, saya kira itu. Kemudian konversi antar bentuk kanonik. Berarti antara SOP dan POS itu bisa dikonversi. Misalkan ini ya. Ini 1, 4, 5, 6, 7. Tadi kan juga dikonversi menjadi 0, 2, 3. Dua bentuk ini sama. Tabel kebenarannya kan juga sama. Nah, cara mengkonversikannya berarti ya cara tadi, kalau ini penjumlahannya 1, 4, 3, 1, 4, 5, 6, 7, perkaliannya berarti tinggal mana yang nggak ada angkanya, yang nggak ada di sini. 0, 2, 3, 0, 2, 3. Nah, kayak gitu. Kalau cara nuliskan ekspresi bentuknya kan tadi ya, versi penjumlahan, ini versi POS, versi SOP-nya ini belum ada ya. Enggak gitu. Berarti kalau versi SOP-nya ya kebalikan dari ini. Berarti nuliskan ini semua. 1 itu berarti ya X. 1 itu berarti X aksen, Y aksen, Z. Itu 1. Ini juga perlu hafal juga ya. Kalau 4 berarti 4 itu kan 1, 0, 0 ya. Berarti X, Y aksen, Z aksen. Kayak gitu. Ditambah tapi ya. Enggak. Dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Ini bentuk kanonik tadi. Cara mengkonversikannya seperti itu. Ini carilah bentuk kanonik SOP dan POS dari Y aksen plus X, Y plus Y aksen plus Z. Nah, saya kira bentuknya sama, teman-teman. Berarti ini dalam bentuk SOP-nya seperti ini. Masing-masing dikalikan. Ini berarti perlu dikalikan X plus X aksen dan juga dikalikan Z plus Z aksen. Dan yang ini perlu dikalikan Z plus Z aksen, jadinya ini. Dan semua dikalikan, akhirnya dapat ini. Nah, ini kan berarti Y plus Y aksen itu berarti 101. 101 itu berarti 5. Berarti ini. Ini berarti 100, berarti ini 4. Nah, kayak ini. Versinya ke sini. Ini 1001. Berarti ini 1 ini. Ini berarti 0000 kayak gini ke sini. Ini berarti 7. Ini berarti 110 itu 6. 101 itu berapa berarti 2. Nah, ini 2. Ini 2. Nah, karena sudah 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 berarti kurang berapa yang belum? Kurang 3. Maka otomatis 3-nya ini kayak gitu kan lebih mudah. Gitu ya teman-teman ya. Saya kira
bisa lah mudah ya. Ini contoh kasusnya. Jadi bisa jadi kasus penerapan SOP maupun POS itu nanti diterapkan pada sebuah kasus tertentu. Misalkan sebuah bank berisi beberapa brankas yang berisi uang, emas, dan dokumen lainnya. Bank tersebut terdapat beberapa direktur, berarti direktur. Ini ada direktur. Nah, dari direktur itu brankas dapat membuka, brankasnya dapat dibuka minimal 2 orang direktur yang membuka brankas. Dalam kasus tersebut, buatlah rangkaian logika sederhana agar kasus tersebut bisa dilakukan. Misalnya kayak gitu. Nah, maka kasus, misalkan ada kasus seperti ini, nanti kalian diminta untuk membuat sebuah rangkaian digitalnya, kalian perlu mentransfer kasus ini ke dalam bentuk digital. Nah, model transfernya nanti seperti itu. Seperti ini misalkan. Tadi ada lemari, minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Misalkan minimal 2 orang ya kita katakanlah 3 masukan atau 3 orang. 3 masukan. Berarti kalau 4 orang gimana? Ya berarti lebih banyak lagi bisa. Tapi ya konsekuensinya tabel kebenarannya akan lebih banyak. Karena kita katakanlah karena minimal 2 orang kita bikin 3 orang saja. Sehingga 0 itu kita anggap ada orang. 0 itu tidak ada orang atau tidak ada orang yang buka kunci. 1 itu ada orang yang buka kunci. Kemudian keluarannya katakanlah misalkan 0 itu tidak bisa dibuka atau tertutup dan 1 itu bisa dibuka. Padahal tadi ada syarat bisa dibuka ketika minimal ada 2 orang yang menggunakan kunci. Nah, maka langkah yang pertama itu kita membuat tabel kebenaran untuk ini ya, untuk ini langsung aja ya. Untuk ini kita bikin tabel kebenaran ini menerjemahkan tadi bahwa dia itu bisa terbuka ketika minimal ada 2 orang. Nah, maka ketika ada 2 orang ini nilai Y-nya ini 1. Kan ada 2 orang. 1. Ini juga ada 2 orang. 1. Ini juga ada 2 orang. Karena minimal 3 juga masuk 1. Kalau hanya ada 1, hanya A saja. Ini juga hanya ada 1, apalagi 0. Maka dia akan bernilai 0. Atau nggak bisa terbuka brangasnya. Maka dari kasus itu kemudian apa itu ini dibuat untuk SOP satu dalam bentuk SOP maka ditulis 1 ya, yang dilihat yang ada 1-nya maka jadinya A aksen BC, A aksen BC, A B aksen C dan seterusnya, dan ini bentuknya. Bentuk bersamaannya, ini bentuk penjumlahannya, ini bentuk SOP. Kalau bentuk POS berarti apa? Sebentar. Halo Pak. Pangapunten Pak, saya masih ada di kampus niku. Halo. Halo Pak. Halo. Halo. Assalamualaikum. Oke, lanjut ya. Suara saya terdengar Mas? Barusan ada telepon masuk. Halo. Dengar Pak. Oke, lanjut ya. Sampai ini tadi. Ini fungsi SOP tadi. Kalau POS-nya berarti ya tinggal perkalian, fungsi perkalian dari kalau mau dibentuk POS ya. 3 berarti yang enggak ada berarti 0, 1, 2, 4. Nah, kayak gini. Bentuknya ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini bentuk rangkaiannya dalam bentuk SOP. Kalau bentuk POS berarti rangkaiannya beda, tetapi menghasilkan luaran yang sama. Jadi rangkaian digital bisa jadi rangkaiannya beda, tapi keluarannya sama. Maka nanti materi selanjutnya kita tentang penyederhanaan, bagaimana dengan rangkaian yang lebih minimal kita menghasilkan luaran yang sama. Nah, gitu. Ini bentuk rangkaiannya. Oke, ini di akhir ya tugas.
silakan bisa di capture atau di screenshot atau di foto. Nanti tugas ini silakan kalian upload di penugasan di sesi pertemuan 9 ini. Sebelumnya tak bikinkan setelah sesi ini. Atau mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Dari kasus ini. Atau dari materi ini. Materinya tadi PPT-nya di-share di learning, Pak. Oke. Ya, setelah ini nanti tak share ya. Oke, ada pertanyaan silakan sebelum saya akhiri. Saya kira itu untuk materi kita kali ini. Nanti setelah ini kalian bisa mencoba mengerjakan tugasnya ini. Ada pertanyaan, monggo. Silakan. Nggak ada? Halo? Ada? Mas, Mbak, ada pertanyaan? Pengumpulannya paling lambat kapan, Mbak? Apa? Pengumpulannya paling lambat kapan? Nanti jam 12 malam ya? Sebelum jam 12 lah. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Ada pertanyaan terkait materi? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa memberikan gambaran, penjelasan. Kalau ada yang kurang jelas ya silakan bisa ditanyakan lewat WA boleh, atau yang media lain lewat YouTube juga boleh, atau yang lainnya monggo lah. Yang penting kalian bisa memahami. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.